Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu semuanya, orang tua siswa SMA Mutakin Full Day School Kota Tasikmalaya, tanpa terasa pada hari ini SMA Mutakin akan menyampaikan laporan evaluasi PJJ tengah semester pertama. Evaluasi untuk pembelajaran jarak jauh di SMA Mutakin. Pada hari ini nanti Bapak Ibu semuanya, orang tua siswa SMA Mutakin bisa berkomunikasi, bisa berkonsultasi langsung dengan Bapak Ibu wali kelasnya tentang bagaimana perkembangan putra-putrinya dalam hal mengikuti pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID ini. Ya, Bapak Ibu semuanya, di tengah pandemi COVID ini, seperti kita ketahui bersama bahwa putra-putri kita selama 1,5 semester ini melakukan pembelajaran jarak jauh. Karena itulah maka ada beberapa hal yang ingin kami SMA Mutakin sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua semuanya. Yang pertama, tahun ajaran 2020-2021 ini SMA Mutakin memiliki sebuah spirit bahwasannya belajar adalah ibadah, prestasi adalah dakwah. Prinsip ini menjadi suatu hal yang dipegang oleh seluruh sivitas akademika, siswa dan guru-guru SMA Mutakin. Bagaimana mendorong siswa SMA Mutakin meski di era pandemik ini terus mengukir prestasi. Meski di era pandemik ini pembelajaran kurang begitu maksimal, tetapi kualitas pembelajaran bisa dilaksanakan oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya yang mengikuti pembelajaran di SMA Al-Mutakin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, dalam tengah semester pertama ini ada beberapa catatan prestasi yang bisa ditorehkan oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya, baik dalam berbagai aktivitas akademik maupun non-akademik. Ada beberapa catatan prestasi yang telah ditorehkan di tingkat nasional juga. Satu di antaranya adalah ada dalam bidang kimia, dalam bidang matematika, kemudian juga ada dalam bidang riset. Ini juga alhamdulillah sebuah upaya bagaimana di era COVID ini tetap siswa SMA Mutakin berprestasi. Kemudian juga ada juga dalam bidang kebahasaan, bidang kreativitas seni dan budaya juga muncul. Jadi di bidang kewirausahaan itu muncul Mutakin alhamdulillah bisa menjadi salah satu finalis ya dalam lomba yang diadakan Kemdikbud. Bapak Ibu semuanya, ada hal yang ingin disampaikan bahwasanya selama semester biasa 2020-2021 ini putra-putri Bapak Ibu semuanya telah sampai pada pembelajaran di tengah semester ini. Salah satu langkah dan upaya bagaimana di era KBM PJJ ini terus ditingkatkan kualitasnya, Mutakin secara learning management system telah mengupayakan bagaimana agar pembelajaran itu berlangsung secara maksimal. Maka prinsip PJJ di SMA Mutakin hampir 80% siswa guru-guru SMA Mutakin berinteraksi dengan putra-putri Bapak Ibu semuanya dengan konsep PJJ sinkronus online, yakni secara langsung, dan sisanya adalah asinkronus online. Dengan sistem sinkronus online, yakni putra-putri Bapak Ibu selalu melakukan live teaching bersama Bapak Ibu guru di SMA Mutakin. Nah, hal yang menarik Bapak Ibu semuanya, yang kami pikirkan, yang kami kaji, era pandemik ini adalah melanda putra-putri Bapak Ibu semuanya, putra-putri kita semuanya, yang mana mereka itu masuk pada bagian dari generasi milenial. Nah, mereka ini memiliki sebuah tantangan yang luar biasa di tengah
pendidikan di abad 21. Ada banyak fenomena pembelajaran di abad 21 yang mengharuskan perubahan cara berpikir, cara bertindak dari Bapak Ibu guru semuanya. Jadi di abad 21 ini ada banyak fenomena bahwasanya pembelajaran itu kita harus, Bapak Ibu gurunya dituntut harus demikian peka terhadap kemajuan teknologi. Kemudian hal-hal lainnya bagi siswa juga dituntut oleh semangat kemandirian. Ini adalah perubahan paradigma di abad ke-21 yang dirasakan oleh putra-putri Bapak Ibu dan juga dirasakan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama, kalau kita lihat dari ciri pendidikan abad 21 dari sisi informasi, tersedia di mana saja dan kapan saja. Maka model pembelajaran pun diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Jadi ini paradigma pertama adalah perubahannya. Kami harus bagaimana memberikan sebuah pembelajaran dari era yang awalnya siswa diberitahu menjadi bagaimana siswa mencari tahu. Kemudian lagi di ciri abad 21 ada yang namanya komputasi, lebih cepat memakai mesin. Pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Jadi prinsip-prinsip bertanya, prinsip rasa ingin tahu harus dimunculkan oleh Bapak Ibu guru. Meskipun ini kami menyadari saat ini konsep-konsep ini harus dilaksanakan dengan konsep pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga ada otomasi, bagaimana menjangkau skala pekerjaan rutin. Dan Bapak Ibu guru harus mampu mewujudkan pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis, yakni pengambilan keputusan bukan berpikir mekanistis atau berpikir secara rutinitas. Dan terakhir adalah masalah komunikasi. Komunikasi, pembelajaran menekankan pada pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Dan akhirnya kita akan melihat bagaimana dengan tuntutan perubahan paradigma pendidikan di abad 21 ini, itu adalah yang mengarah kepada guru bukan saja sumber belajar tidak harus di kelas, murid dapat belajar terlebih dahulu sebelum diajar guru berperan sebagai tutor, dan proses pembelajaran berubah dari teaching and learning menjadi learning and tutoring. Ini paradigma yang terjadi. Khususnya lagi yang konsep learning and tutoring ini ya, pembelajaran berubah dari teaching and learning menjadi learning and tutoring. Ya, ini adalah perubahan-perubahan paradigma yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di SMA Mutakin harus bisa mengejar di sini. Kenapa? Saat ini kemampuan ini harus, karena masalah sumber belajar yang tersedia, buku, model pembelajaran, konsep offline dan online ini sangat banyak sekali tersedia. Nah, makanya anak-anak Al-Mutakin ini bagi Bapak Ibu guru yang itu adalah kata dikatakan sebagai sebuah generasi milenial, maka harus tahu dulu bagaimana keadaan atau karakter dari generasi milenial ini. Jadi kalau berdasarkan beberapa sumber mengatakan bahwa saat ini anak-anak yang sekarang ini masuk dunia SMA itu umumnya adalah masuk kepada generasi Z, masuk kepada generasi Z. Anak AMK, anak Al-Mutakin banyak kelompok mana? Jadi generasi milenial ini berdasarkan sebuah survei, berdasarkan sebuah penelitian, ada 5 kategori, ada Nerd Millennial, True Millennial, Mass Millennial, Alay Millennial, dan Anti Millennial. Nah, ini kira-kira anak-anak muda ini banyak yang mana? Ternyata kalau berdasarkan survei, ini juga terjadi di Indonesia, bahwasannya anak-anak zaman sekarang masuk dunia SMA, sedang belajar di dunia SMA, kebanyakan adalah generasi masuk ke dalam kategori Mass Millennial, yakni masuk kurang lebih ke 41,8%. Mass Millennial sangat nanggung. Meski begitu, merupakan tipe milenial paling banyak di Indonesia, serba nanggung karena mereka secara umum bisa menggunakan internet, cukup mengikuti perkembangan gadget, namun aktif Indonesia tidak seindah True Millennial. Nah, kalau True Millennial itu sendiri adalah paham semua jenis kamera mirrorless terbaru dan fitur-fitur Samsung Galaxy maupun iPhone yang mahal itu. Mereka itu sangat inovatif, melek teknologi serta selalu siap dalam menghadapi perubahan. Nah, ini salah satunya adalah
kalau kita lihat bahwasanya putra putri Bapak Ibu, satu sisi kita sedang ada era PJJ, satu sisi kami dengan era PJJ ini harus memahami, mengerti kultur dan karakter generasi milenial. Karena itulah maka pemodelan pembelajaran milenialis ini adalah harus menjadi bahan pertimbangan kita semuanya. Sebagai sebuah sekolah Islam, maka ada sebuah tuntutan, meskipun jarang, meskipun tidak ketemu, ya, tidak ketemu dengan putra putri Bapak Ibu semuanya, karena semuanya terkonsentrasi dengan pembelajaran jarak jauh, tetap keterampilan esensial siswa abad 21 itu menjadi fondasi yang sangat harus diperhatikan oleh guru-guru SMA Mutakin. Yang pertama, yang sangat fundamental itu adalah bagaimana terampil mematuhi perintah Allah dan berakhlak mulia. Ini fondasi yang pertama, fondasi yang mendasar. Jadi keterampilan esensial bagi siswa Mutakin yang pertama itu adalah terampil mematuhi perintah Allah dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah terampil teknologi, manajemen informasi. Yang ketiga, terampil belajar, berpikir berinovasi, terampil hidup berkarir, sosial, dan kesadaran global. Ini hal yang mendasar yang harus dikaji terus oleh kami di tim manajemen SMA Mutakin, Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana fondasi akademik abad 21 ini tidak terlepas dari sebuah fondasi akidah, dari sebuah fondasi pemahaman fikih yang benar, sehingga kelak anak-anak para lulusan SMA Mutakin itu memiliki fondasi yang dasar dalam keimanan, keislaman, dan menguasai dasar-dasar sains dan teknologi. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini yang paling menarik ketika di era PJJ ini adalah masalah literasi dasar. Ya, literasi dasar, bagaimana literasi anak-anak terbiasakan belajar mandiri. Sesungguhnya nanti kita akan ada analisanya selama PJJ ini berapa persen siswa Mutakin selama PJJ ini yang sudah terbiasa menggunakan literasi membaca, numerasi, literasi IPA, TIK, finansial, literasi budaya dan bermasyarakat. Nah, ini menjadi hal menarik bagi kita semuanya, Bapak Ibu orang tua semuanya. Dan karakter yang ingin diberikan kepada kita putra putri Bapak Ibu semuanya, ini karakter yang mau tidak mau itu harus dimiliki oleh seluruh siswa di Indonesia, wabil siswa-siswa yang sekarang sedang mengenyam pendidikan SMA Mutakin. Bagaimana karakter rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptif, kepemimpinan, mengenai karakter keperan sosial dan budaya. Kemudian lagi dari sisi kompetensi, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi. Makanya kemarin dari tim pengembangan diri itu pasca PJJ ini ada beberapa program-program ketika kegiatan ekstrakurikuler itu tidak diberikan sebuah tidak diperbolehkan, maka ada namanya disilakan sebagai laboratorium soft skill. Karena apa? Karena kami harus bagaimana anak-anak itu adalah memaksimalkan potensi belajarnya. Makanya beberapa waktu lalu untuk memaksimalkan potensi belajar ada salah satu pendekatan yang dilakukan, yakni untuk mengetahui bagaimana gaya belajar siswa-siswa SMA Mutakin. Paling tidak kami melakukan survei itu terhadap tiga gaya belajar, yakni visual, kinestetik, audio. Itu kira-kira anak-anak Mutakin ini paling banyak gaya belajarnya itu adalah tipe yang mana? Jadi kalau visual, orang yang memiliki gaya belajar visual cenderung lebih mudah menyerap, mengatur, dan mengolah suatu informasi melalui indera penglihatan. Kalau kinestetik adalah orang yang memiliki gaya belajar kinestetik memiliki kecenderungan lebih mudah menyerap, mengatur, dan mengolah suatu informasi melalui sentuhan dan gerakan. Setelah audio adalah orang dengan gaya belajar audio ini adalah mudah menyerap, mengatur, dan mengolah suatu informasi melalui indera pendengaran. Jadi dengan mendengar itu lebih mudah menyerap ilmu pengetahuan. Dan hasilnya Bapak Ibu semuanya, terhadap sampel siswa Mutakin yang mengikuti tes gaya belajar, itu ternyata siswa-siswa SMA Mutakin itu kurang lebih dominasinya gaya belajarnya auditori, itu 43,1%. Sedang gaya belajar kinestetik itu ada 18,7% dan gaya belajar visual ada 38,2%. Ini gaya belajar inilah yang barangkali harus diolah oleh Bapak Ibu guru. Di tengah PJJ ini kecenderungannya didapatkan data hasil survei terhadap uji potensi gaya belajar SMA Mutakin itu ada kebanyakan memiliki gaya belajar auditori. Nah, ciri-cirinya gaya belajar auditori itu adalah seperti apa? Gaya belajar auditori itu adalah
orang-orangnya ciri sederhananya adalah mudah terganggu oleh keributan, senang membaca dengan suara keras dan mendengarkan pembicara atau orang yang fasih, sulit untuk menulis tapi hebat dalam bercerita, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik, lebih suka musik daripada seni lukis atau patung, dan belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Ini ternyata gaya belajar auditori ini adalah hampir 43% siswa mutakin memiliki gaya belajar auditori. Nah, dengan gaya belajar auditori ini, maka kita Bapak Ibu semuanya dalam PJJ ini kami telah memberikan sebuah, nanti Bapak Ibu orang tua semuanya bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas dari evaluasi kegiatan pembelajaran jarak jauh tengah semester. Jadi hasil PJJ penilaian harian dan penugasan tengah semester ini, ya Bapak Ibu semua bisa melihat contoh raport yang akan diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya. Sedikitnya ada dua konsep di sana. Yang pertama, laporan evaluasi kegiatan pembelajaran jarak jauh ini adalah ada penilaian harian atau penugasan. Jadi meskipun kita ini PJJ jarak jauh, tapi sistem evaluasi KBM itu tetap berjalan. Sistem evaluasi KBM itu tetap berjalan sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pola penilaian yang mirip seperti kalau kita raport pada era normal, ya. Jadi nanti pelajarannya yang membedakan ini adalah kami kelompokkan sekarang ini. Jadi kelompok kompetensi kalian ada akidah akhlak, ada fikih, dan satu lagi nanti akan ada raport khusus, yakni adalah untuk capaian tahfidz dan tafsir Al-Quran. Ya, untuk tahfidz dan tafsir Al-Quran ini akan menjadi raport khusus, ya. Kemudian yang lainnya ada dibedakan, ada kompetensi umum, ada kompetensi bahasa seni, ada dasar sains dan humaniora, serta mata pelajaran pilihan. Nah, di mata pelajaran ini adalah umumnya bisa masuk ke dalam kelompok bahasa seni ataupun bisa masuk ke dasar sains dan humaniora. Nah, ini tergantung pilihan-minatnya Bapak Ibu di peminatannya itu adalah masuk pada kelompok mana. Jadi Bapak Ibu nanti bagi siswa itu ada yang ini KKM-nya, kami menggunakan KKM mutakin sedang evaluasi sumber siswanya, rata-rata KKM-nya adalah berada pada 75. Maka nanti yang mendapatkan KKM sama persis 75, kategorisasinya itu adalah C, di bawah 75 adalah D. Dan nilai yang diberikan adalah nilai sesuai proses apa adanya. Maksudnya adalah nilai itu adalah ketika ada tagihan misalkan 4, siswa itu mampu mengerjakan penilaian tugas hanya 3, tetap kita bagi penilaian itu adalah menjadi 4, ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu silakan konsultasi dengan Bapak Ibu wali kelasnya. Inilah salah satu di halaman pertama evaluasi PJJ terkait dengan penilaian harian atau penugasan. Kemudian yang membedakan lagi Bapak Ibu, ada keaktifan mengikuti PJJ dan respon terhadap tugas atau ulangan. Nah, respon terhadap tugas atau ulangan ini adalah model yang dikembangkan di SLO Mutakin, pelaporan kepada Bapak Ibu orang tua semuanya dari Bapak Ibu wali kelas untuk menunjukkan persentase dari total KBM penugasan yang dilakukan. Makanya di sini misalkan ada kategori akidah, di sana 0,63%. Maksudnya adalah di sana persentase maksimal itu pada 63%. Kehadiran, berarti kalau totalnya ada 10 kali kehadiran, maka hanya 6 kali saja mengikuti PJJ-nya. Dan PJJ Mutakin tadi saya sampaikan, 80% mata pelajaran itu adalah dilakukan secara online, ya, ada live teaching, khususnya lagi khusus pelajaran eksak. Jadi meskipun itu berada di rumah masing-masing, tetap seluruh siswa bisa interaksi setiap KBM-nya dengan Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru
Bapak Ibu orang tua semuanya nanti akan mendapatkan di lembaran kedua itu adalah raport seperti ini. Ya, ada raport yang menunjukkan tingkat presensi kehadiran. Kemudian di sebelah kanannya ada tingkat bagaimana kuantitas tugas. Nah, ini juga kalau ada angka 1,00 artinya tugas yang dikerjakan putra-putri Bapak Ibu dan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu adalah berarti semuanya dikerjakan. Kalau kurang dari 100% atau 1,00 di sana tertulisnya, maka itu adalah berarti tidak semua tugas dikerjakan. Nah, ini adalah gambaran dari sisi evaluasi kegiatan PJJ di SMA Mutakin pada tengah semester ini. Tentu ini akan menjadi ciri khas SMA Mutakin, feedbacknya bagi Bapak Ibu guru, bagaimana meningkatkan kualitas PJJ, kemudian lagi bagi orang tua bisa melihat betul tidaknya siswa itu adalah selama ini melakukan PJJ dengan Bapak Ibu guru di SMA Mutakin. Kemudian, nah ini Bapak Ibu orang tua semuanya, ini rekapitulasi data dari sisi partisipasi. Ini saya yakin kalau ada survei di berbagai sekolah itu juga tampaknya tidak akan jauh berbeda kondisinya. Tingkat partisipasi siswa dalam PJJ itu di SMA Mutakin rata-rata ini tidak lebih dari 75%. Berarti 25% itu terombang-ambing dengan suasana pandemik ini. Data kehadirannya untuk IPS 57%, MIPA 72%, IPS kelas 11 67%, IPS 53% dan MIPA-nya ada 67%. Dan ternyata siswa juga di sini rata-rata yang tertingginya itu adalah ada 98%. Nah, siswa yang tidak mengikuti PJJ secara online atau sinkronus online itu adalah menggunakan asinkronus, sehingga dimunculkan data terendah mengikuti PJJ ini pada sejak KBM bulan Juli sampai September ini ada pada kisaran yang terendah itu di angka 6%, atau tidak semua siswa tersebut mengikuti yang namanya PJJ, ya, tidak mengikuti PJJ yang bersifat sinkronus online. Ini adalah dari tingkat partisipasi dalam PJJ. Kemudian Bapak Ibu semuanya, dari capaian akademik ini juga ternyata berkorelasi. Ini kalau dibandingkan dengan suasana normal, ternyata juga ada pengaruhnya ketercapaian nilai akademik dengan PJJ partisipasi yang diikuti oleh siswa. Jadi ketika tadi partisipasi siswa itu adalah hanya 57%, maka tingkat rata prestasi secara akademik juga hanya 67,56%. Ketika ada yang partisipasi 72%, maka sini rata-rata akademiknya hanya mencapai 75,4 itu nilai rata-rata seperti ini dari sisi ketercapaian akademik. Maka dari itu tim pengembang mutu sekolah di SMA Mutakin terus memikirkan bagaimana tidak semata-mata di era PJJ ini, di era pandemi ini, KBM itu adalah kembali definisi pembelajaran itu adalah diaktualisasikan kembali secara utuh sesuai benar-benarnya. Maksudnya apa? Potensi-potensi yang dimiliki siswa harus terus diaktualisasikan. Karena faktanya adalah tidak semua siswa itu adalah siap dengan kondisi seperti ini. Maka salah satunya adalah pendekatan motivasi belajar itu adalah yang didekatkan. Ya, harus dicari solusinya. Jadi itu butuh bantuan kerjasama Bapak Ibu orang tua dengan pihak sekolah. Nah, Bapak Ibu semuanya, dengan tadi ada laporan secara garis besar ini hasil PJJ selama tengah semester pertama, maka apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kami lakukan di SMA Mutakin sesuai dengan rencana akademik. Nanti pada bulan Desember itu baru kepada sesi akhir dari yang namanya final hasil pembelajaran semester gasal ini. Jadi yang sekarang raport yang akan dipegang diberikan oleh wali kelas melalui kelompok Zoom meeting. Ya, di kelompok Zoom meeting itu adalah raport yang menunjukkan nilai proses PJJ. Dan kami berharap pasca pemberian raport ini mulai Senin besok, Bapak Ibu guru ada peningkatan lebih dari sisi kualitas pengajarannya. Kemudian yang kedua itu adalah ada yang namanya bagaimana kualitas spirit KBM dari putra-putri Bapak Ibu semuanya. Itu barangkali dari sisi laporan yang ingin kami sampaikan sebagai pengantar kepada putra-putri Bapak Ibu.
laporannya kepada Bapak Ibu semuanya, KBM selama tengah semester pertama evaluasi pembelajaran jarak jauh di SMA Mutakin. Maka sekarang setelah semuanya Bapak Ibu memahami, silakan Bapak Ibu berkonsultasi dengan wali kelasnya masing-masing untuk menanyakan bagaimana potensi rapot yang diraih oleh putra putri Bapak Ibu semuanya. Itu saja barangkali sebagai pengantar untuk evaluasi PJJ di tengah semester pertama di SMA Mutakin Puja School Kota Tasikmalaya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.